Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi pada mata kuliah ISBD ya, mengenai aspek sosial budaya perilaku kesehatan. Kesehatan itu adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Sedangkan perilaku sehat itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi di sini perilaku sehat itu tidak hanya mengenai anggota badan saja ya, tetapi juga sehat secara jiwa dan juga sosialnya. Jadi perilaku sehat itu apabila seseorang tersebut itu dapat berinteraksi dengan orang-orang sekitar, dengan tetangga, dengan teman, dan lain sebagainya. Kemudian juga harus sehat secara jiwa, batinnya juga harus sehat, keadaan jiwanya juga harus sehat, dan juga kesehatan badan juga termasuk dari perilaku sehat. Nah, ciri-ciri dari perilaku sehat yaitu mampu menilai diri sendiri secara realistis, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. Jadi, menilai diri sendiri itu secara real ya, secara nyata dengan secara realistis. Kemudian kemandirian dapat bertanggung jawab, mempunyai filsafat hidup dan prinsip hidup, mempunyai tujuan hidup, dapat mengontrol emosi ya, dan juga dapat bersosialisasi dengan orang lain. Nah, aspek sosial budaya dalam kesehatan ibu itu untuk kesehatan ibu, angka kematian ibu di Indonesia itu masih tinggi ya. Nah, menurut sensus kesehatan rumah tangga atau SKRT, AKI di Indonesia itu masih 450 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, kematian ibu atau AKI ini merupakan salah satu indikator ya dari derajat kesehatan, di mana jumlah yang banyak itu adalah kematian pada ibu pada masa kehamilan, kemudian pada persalinan atau partes, dan juga postpartum atau masa nifas. Nah, tingkat pendidikan wanita yang rendah, terutama pada wanita dewasa muda, itu masih sekitar 25,7%. Sehingga kondisi ini yang menyebabkan para ibu itu tidak mengetahui bagaimana sih sebenarnya perawatan yang baik semasa kehamilan, bagaimana sih perawatan saat akan melahirkan, dan juga saat nantinya setelah melahirkan ya, yang meliputi perawatan dirinya sendiri, ada atau masa nifas, dan juga dalam merawat bayinya. Selain itu juga untuk jadwal kunjungan ANC, antenatal care, ke pelayanan kesehatan itu juga masih kurang. Nah, untuk itu diperlukan adanya penyuluhan kesehatan ke masyarakat ya, khususnya bagi para ibu-ibu yang sedang hamil dan juga remaja dan wanita-wanita usia subur, sehingga nanti dapat mempersiapkan kehamilannya dengan baik. Jadi sebagai tenaga kesehatan ya, khususnya bidan, itu kita harus aktif ya dalam memberikan promosi kesehatan ke masyarakat, sehingga mereka mau untuk berkunjung ke tenaga kesehatan untuk melakukan kontrol ya pada saat masa kehamilan dan juga pada setelah kelahiran atau pada masa nifas. Nah, kurangnya pengetahuan ibu tentang pemilihan cara
cara pemilihan bahan makanan, cara memasak, dan juga cara penyajian secara serasi itu juga banyak ya masyarakat, terutama ibu itu yang kurang pengetahuannya mengenai pemilihan jenis atau bahan makanan. Begitu pula dengan cara memasak ya, misal contohnya seperti ibu-ibu yang memasak kangkung misalkan. Nah, seharusnya kalau kita memasak sayur-sayur hijau itu jangan sampai benar-benar matang ya. Jadi setengah matang. Jadi kalau misalkan akan direbus seperti bayam, sayur bening, kalau mau memasak kita didihkan terlebih dahulu airnya hingga mendidih. Setelah itu baru kita masukkan bayamnya. Dan jangan terlalu lama untuk merebusnya, karena nanti zat gizinya yang terkandung di dalamnya yang sangat baik bagi tubuh itu akan hilang. Kemudian dalam cara penyajiannya itu juga banyak ya ibu-ibu atau masyarakat yang kurang pengetahuannya akan hal tersebut, sehingga apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak terlengkapi, tidak terpenuhi secara seimbang. Selain itu juga sebagian besar ibu-ibu, khususnya di pedesaan ya, itu masih berpandangan bahwa makan itu yang penting kenyang, tanpa memperhatikan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Kemudian pengaruh pola makan terhadap timbulnya penyakit, misalkan anemia, preeklamsi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini berkaitan dengan pola makan ya. Pola makan apabila misalkan kita menanak nasi, karena sekarang zamannya sudah modern, maka kita sebagian besar ya, hampir seluruhnya menggunakan rice cooker atau magicom. Nah, itu apabila terlalu lama di dalam rice cooker atau magicom, nah itu nanti kadar gulanya akan semakin tinggi, sehingga dapat menimbulkan resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus atau gula ya. Kemudian budaya pantang terhadap makanan tertentu yang mestinya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Banyak budaya masyarakat di setiap daerah itu mitosnya itu berbeda-beda ya. Nah, pantang terhadap makanan-makanan tertentu, apalagi yang untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu melahirkan, kemudian ibu-ibu masa nifas, dan juga bayi baru lahir, yang sebenarnya itu makanan-makanan tersebut itu sebenarnya baik bagi kesehatan, namun pada masyarakat-masyarakat tertentu itu malah pantang, tidak boleh untuk dimakan. Kemudian proses kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian tertinggi pada wanita yang berkisar sekitar 94,4% itu disebabkan angka kematian ibu itu disebabkan karena perdarahan, infeksi, toksemia, dan juga anemia. Nah, untuk itu perlunya bagi ibu-ibu hamil untuk melakukan kunjungan ANC ya, agar bisa diberikan penyuluhan kesehatan oleh bidan mengenai gizi seimbang, apalagi pada ibu hamil yang memerlukan gizi yang cukup bagi dirinya maupun bagi janin yang dikandungnya, sehingga tidak menyebabkan komplikasi-komplikasi pada saat nantinya melahirkan, yang bisa berdampak yang paling tinggi adalah yang paling berbahaya adalah menyebabkan kematian. Kesehatan yang kedua adalah kesehatan anak ya. Kesehatan anak ini meliputi AKB. AKB juga masih tinggi di Indonesia, yaitu sekitar 58 per 1000 kelahiran hidup.
AKB ini adalah angka kematian bayi ya, yang disebabkan oleh tetanus. Ya, biasanya itu disebabkan tetanus ini disebabkan karena infeksi pada tali pusat, karena kesalahan-kesalahan dalam perawatan tali pusat, apalagi kalau di desa itu biasanya dibubuhi dengan ramuan-ramuan tertentu ya, karena itu adalah budaya mereka. Jadi hal tersebut itu dapat menyebabkan tetanus pada bayi yang dapat mengakibatkan berdampak pada kematian bayi. Kemudian campak, pertusis, dan berat badan lahir rendah, yaitu dikarenakan karena faktor nutrisi pada ibu hamil saat hamil itu kekurangan gizi yang seimbang. Kemudian angka kematian balita masih 10,6 per 1000, itu sekitar 31% dari jumlah tersebut itu disebabkan karena tetanus, campak, pertusis, dan polio. Ya, maka sangat penting sekali imunisasi lengkap yang harus diberikan kepada bayi dan balita sehingga tidak menimbulkan kematian pada bayi dan balita. Kemudian angka kelahiran dan angka kesuburan itu dirasa masih cukup tinggi. Angka kelahiran kasar itu berkisar antara 26 hingga 32 per 1000 penduduk. Karena disebabkan mereka itu tidak mau ber-KB. Ada juga yang agamanya kental itu tidak mau ber-KB karena dianggap ber-KB itu adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Atau misalkan ibu itu sudah ber-KB tapi tidak rutin atau kadang terlupa, atau juga berprinsip banyak, kalau orang desa ya, berprinsip banyak anak, banyak rezeki. Jadi angka kelahiran dan angka kesuburan itu masih tinggi di Indonesia, sehingga populasi di Indonesia itu sangat-sangat tinggi ya. Kemudian kematian tersebut itu berkaitan erat dengan faktor sosial budaya di masyarakat, seperti tingkat pendidikan yang rendah pada wanita, kemudian sosial ekonomi, kepercayaan, ini kepercayaan pada pelayanan tenaga kesehatan juga yang masih rendah. Kemudian pandangan sebagian masyarakat bahwa kelahiran anak itu merupakan sumber rezeki tadi ya, sehingga tambah anak akan tambah rezeki. Jadi mereka tidak ber-KB. Dan prinsipnya karena anak itu adalah tumpuan di hari tua. Nah, itu merupakan masalah-masalah yang harus dihadapi kita sebagai tenaga kesehatan di masyarakat, karena sangat banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial budaya di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Nah, tingkat kepercayaan masyarakat tadi ya terhadap pelayanan kesehatan itu masih rendah. Ya, terlihat dari frekuensi dari ANC atau antenatal care atau kunjungan pada masa kehamilan pada ibu hamil itu berkisar 3,17 kali sebesar 54%. Jadi mereka ANC-nya tidak rutin. Misalkan mereka hanya ANC selama kehamilan itu hanya 1 kali atau hanya 2 kali ya, tidak sesuai dengan program dari pemerintah. Jadi mindset tersebut itu yang menjadi PR besar bagi kita sebagai tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kemudian aspek sosial budaya dalam perilaku sehat dalam kaitan dengan status kesehatan ibu. Ya, di Indonesia itu masih banyak ya masalah kesehatan ibu dan anak yang belum juga teratasi. Salah satunya itu adalah angka kematian dan juga kesakitan pada ibu dan juga anak. Itu sesungguhnya tidak terlepas dari faktor-faktor sosial budaya yang ada di masyarakat yang di mana mereka berada.
Yang pertama, kita akan bahas mengenai kesehatan ibu terlebih dahulu ya. Kesehatan ibu itu adalah serangkaian upaya kesehatan ibu yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu menyusui. Nah, untuk aspek sosialnya itu masih banyaknya dukun beranak ya untuk menolong persalinan. Nah, di Indonesia tidak dipungkiri ya, walaupun sebenarnya kita sebagai tenaga kesehatan sudah mempunyai program untuk melakukan pembinaan kepada dukun bayi dan bermitra dengan dukun bayi, namun masih banyak sekali masyarakat khususnya di pelosok ya, yang mereka lebih memilih bersalin atau memilih dukun sebagai penolong persalinan mereka. Dengan alasan karena mereka itu lebih dekat dengan dukun beranak. Kemudian alasan lain juga karena biayanya lebih murah, kemudian mengerti dan dapat membantu dalam upacara adat yang berkaitan dengan kelahiran bayinya. Dan juga selain itu dukun beranak juga bisa merawat ibu dan bayi sampai 40 hari setelah persalinan. Nah, hal tersebut itu yang menyebabkan tingginya angka kematian akibat perdarahan, infeksi, dan preeklamsi karena keterlambatan dalam penanganan. Saat bersalin ataupun juga saat postpartum, karena tadi salah satunya adalah infeksi pada tali pusat bayi ya, yang karena dibubuhi atau cara perawatan yang tidak benar. Kemudian untuk aspek budayanya, nah di setiap daerah ya pasti mempunyai budaya masing-masing dan mempunyai pola makan tertentu. Misalkan ini di Jawa Tengah ya, untuk Jawa Tengah itu ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan dan pantang makan daging karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Padahal telur dan daging itu adalah merupakan makanan yang tinggi protein, merupakan salah satu sumber protein yang tinggi bagi tubuh kita. Jadi tidak ada kaitannya ya untuk telur itu dapat mempersulit persalinan, daging dapat menyebabkan perdarahan yang banyak. Jadi itu adalah mitos yang merugikan bagi kesehatan. Kemudian daerah Jawa Barat itu ibu hamil umur kehamilan 8 hingga 9 bulan itu harus mengurangi makanannya, asupan makannya karena agar bayinya yang dikandungnya itu kecil dan apabila bayinya itu kecil maka mudah dilahirkan. Padahal kalau misalkan memang TBJ itu normal, ya tidak apa-apa, porsinya jangan dikurangi karena asupan nutrisi ibu itu sangat penting bagi dirinya saat nanti akan proses melahirkan ya, untuk kekuatannya saat akan proses melahirkan dan juga bagi asupan bagi janin yang dikandungnya. Kemudian untuk masyarakat Betawi, nah masyarakat Betawi ini pantang makan ikan asin, pantang makan ikan laut, udang, dan kepiting karena dapat menyebabkan ASI menjadi asin. Jadi ini juga merupakan salah satu mitos yang merugikan ya, karena ikan asin, ikan laut, udang, dan kepiting itu juga sumber protein. Kemudian daerah Subang, itu bumil pantang makan menggunakan piring yang besar karena khawatir bayinya akan besar sehingga akan mempersulit persalinan. Kalau piringnya besar tapi porsinya sedikit, sama saja ya, tidak akan membuat bayi menjadi besar. Sama halnya dengan tadi ya, kalau TBJ, kalau masih dalam batas normal, maka tidak perlu mengurangi porsi makan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan bayi. Kesehatan bayi itu adalah upaya kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi itu sedikitnya 4 kali selama periode 29 hari sampai dengan
11 bulan setelah bayi tersebut lahir. Nah, aspek sosial budaya dalam kesehatan bayi itu yang pertama adalah tradisi pemberian makanan ya. Nah, pada setiap masyarakat itu ada aturan-aturan yang akan menentukan kuantitas, kualitas, dan jenis-jenis makanan yang seharusnya dan tidak seharusnya dikonsumsi oleh anggota keluarga sesuai dengan kedudukan, usia, jenis kelamin, dan juga situasi-situasi tertentu. Misalkan ibu yang sedang hamil itu tidak diperbolehkan untuk makan makanan tertentu, seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk pantang-pantang makanan tertentu pada saat hamil. Kemudian ayah yang bekerja sebagai pencari nafkah itu mendapatkan jumlah makan yang lebih banyak dan lebih baik daripada anggota keluarga lainnya. Kemudian anak laki-laki mendapatkan makanan terlebih dahulu daripada perempuan. Nah, itu merupakan tradisi dalam pemberian makanan yang ada di masyarakat tertentu. Kemudian yang kedua, masa pemberian ASI. Nah, pemberian makanan pada bayi pada konsep kesehatan modern itu adalah selama 2 tahun. Jadi, bayi selama 2 tahun harus selalu diberikan ASI eksklusif ASI eksklusif hingga 6 bulan, kemudian bisa diberikan dengan makanan tambahan setelah bayi berumur lebih dari 6 bulan. Nah, pada masyarakat tradisional, kolostrum atau ASI yang keluar pertama kali itu dibuang karena dianggap susu tersebut itu sudah rusak atau sudah basi karena berwarna kekuningan. Nah, padahal kolostrum tersebut itu sangat penting sekali bagi daya tahan bayi, bagi kekebalan tubuh si bayi. Sehingga seharusnya kolostrum yang ASI yang keluar pertama kali yang berwarna kekuningan tersebut harus diberikan kepada bayi. Kemudian pola pemberian ASI. Nah, pola pemberian ASI pada masyarakat tradisional itu tidak sesuai dengan konsep medis sehingga berdampak negatif pada kesehatan dan juga tumbuh kembang si bayi. Dan pengobatan dan penyakit. Nah, ini persepsi terhadap penyebab penyakit ya, dari penyebab penyakitnya, persepsi masyarakat itu akan menentukan bagaimana cara pengobatan terhadap penyakit yang diderita seseorang tersebut. Contohnya, misalkan bayi yang kejang-kejang. Nah, oleh masyarakat tradisional, persepsi mereka menganggap bahwa bayi tersebut itu kerasukan makhluk halus dan hanya dukun yang dapat menyembuhkannya. Nah, padahal kejang-kejang tersebut itu disebabkan bisa karena demam yang sangat tinggi. Biasanya yang lebih dari 40 derajat Celcius itu akan mengalami kejang-kejang. Nah, nanti apabila kejang-kejang tersebut itu tidak ditangani, diberikan pertolongan secepatnya, tidak diberikan pertolongan dengan benar, maka dapat mengakibatkan yang paling fatal adalah dapat menyebabkan kematian. Jadi, ini juga merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan berdampak negatif pada kesehatan. Sehingga kita sebagai bidan harus memberikan pengertian kepada masyarakat. Sehingga kita harus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka itu mau bisa percaya dengan kita sebagai tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan balita. Kesehatan balita itu mencakup pelayanan kesehatan anak balita pada usia 1 hingga 3 tahun. Nah, pada masa ini itu merupakan masa yang sangat penting terhadap perkembangan, kepandaian, dan pertumbuhan ya. Golden Age itu hingga 2 tahun, sehingga masa-masa keemasan pada bayi itu adalah pada umur 1 hingga Golden Age, masa keemasan itu dari bayi lahir hingga usia 2 tahun. Kemudian yang keempat adalah kesehatan keluarga. Kesehatan keluarga ini mencakup pengetahuan tentang keadaan sehat fisik, jasmani, dan sosial
dari individu-individu yang terdapat dalam satu keluarga. Contohnya, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin itu lebih rentan untuk menderita penyakit di usia dewasanya nanti, seperti misalkan penyakit jantung, flu, hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Nah, namun menurut penelitian-penelitian, menurut literatur, walaupun berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi rendah, namun apabila mereka itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, memiliki ikatan yang kuat terhadap orang tua, maka anak tersebut itu akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Nah, karena stres itu yang dialami anak tersebut itu akan berpengaruh ya, akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang si bayi atau si anak secara permanen, dan secara permanen itu akan mempengaruhi kemampuan tubuh anak dalam melawan infeksi. Kemudian yang kelima, kesehatan anak prasekolah. Nah, kesehatan anak prasekolah ini meliputi pelayanan kesehatan anak prasekolah pada usia 3 hingga 6 tahun. Pada masa ini itu meliputi perkembangan fisik, emosional, bahasa, sosial, dan bermain. Nah, aspek-aspek budaya atau mitos yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan anak itu yang pertama itu ada, jika rambut anak basah maka akan masuk angin. Jadi rambut basah itu tidak menyebabkan masuk angin ya. Kalau rambut basah itu menyebabkan masuk angin, maka anak yang tidak mencuci rambutnya, kalau tidak mencuci rambut maka kebersihan rambutnya tidak terjaga. Nah, untuk itu mitos tersebut itu juga salah satu yang merugikan ya, karena menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terhadap 2 kelompok anak, yang satu kelompok itu berada di ruangan hangat, yang satu berada di lorong dengan kondisi basah kuyup. Nah, mereka itu setelah beberapa jam mereka itu tidak mengalami flu yang ada di lorong ya. Jadi kondisi rambut anak basah itu tidak mempengaruhi bahwa anak tersebut akan mengalami masuk angin. Karena kedinginan itu belum tentu akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh secara langsung. Yang hanya karena membasahi rambut. Jadi kalau kedinginan atau hipotermi yang berlanjut, nah itu baru akan beresiko ya. Kemudian yang kedua, anak harus makan ketika kedinginan dan banyak minum air ketika demam. Kemudian anak akan kehilangan 75% panas melalui kepala. Ini juga benar ya, karena anak setelah lahir pun, bayi baru lahir itu harus ditutupi kepalanya menggunakan topi. Sehingga dengan tujuan bayi baru lahir itu harus ditutupi kepala menggunakan topi agar panas tubuhnya itu tidak keluar melalui kepala. Kemudian makanan terbaik untuk anak yaitu yang keluar dari mulut ibu. Nah, ini adalah mitos yang salah ya, karena apabila sudah dikunyah, sudah dilumat oleh ibu atau orang tuanya, maka zat gizi yang ada di dalam makanan tersebut itu akan hilang. Jadi anak hanya memakan sisa-sisanya atau ampasnya saja. Kemudian asupan lain ketika ASI belum keluar, itu boleh diberikan kepada bayi sehingga bayi itu mendapatkan asupan sehingga bayi itu tidak kelaparan. Nah, itu sebenarnya juga tidak baik ya, karena makan asupan lain selain ASI, misalkan makanan-makanan bubur atau yang
belum bisa diterima oleh usus bayi. Ada juga ya, contohnya misalkan seperti suku di Lombok, apabila ibu nifas itu memberikan nasi atau nasi patak atau nasi yang telah dikunyah ibunya, maka akan tumbuh sehat dan kuat. Itu adalah mitos pada suku di Lombok. Padahal kalau nasi yang sudah dikunyah tadi ya, maka zat gizinya itu akan hilang. Kemudian masyarakat di Sumatera Barat usia 1 bulan itu sudah diberikan bubur nasi, kemudian pisang, dan lain sebagainya. Ada juga yang memberikan nasi yang dilumat atau roti sebelum ASI keluar. Padahal bayi usia 1 bulan ususnya itu belum siap untuk menerima makanan selain ASI atau susu formula. Kemudian kolostrum. Nah, kolostrum ini dianggap sebagai susu yang rusak pada masyarakat tradisional karena warnanya yang kekuningan. Kemudian dapat menyebabkan diare, dapat menyebabkan muntah dan juga masuk angin apabila bayi tersebut diberikan kolostrum ya. Padahal kolostrum itu adalah sangat bagus untuk kekebalan tubuh si bayi. Kemudian aspek lainnya yaitu aspek sosialnya atau mitos yang berhubungan dengan sosial yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan anak. Yang pertama itu dukun sebagai penyembuh. Pada beberapa masyarakat, pada beberapa budaya, yang di beberapa daerah itu beranggapan bahwa bayi yang mengalami kejenjang tadi ya disebabkan karena kemasukan roh halus dan dipercaya hanya dukun yang dapat menyembuhkannya. Kemudian timbulnya penyakit sebagai pertanda, misalkan seperti demam, diare yang terjadi pada bayi itu dianggap sebagai pertanda bahwa bayi tersebut itu akan bertambah kepandaiannya, seperti misalnya sudah bisa untuk berjalan. Nah, itu adalah mitos-mitos atau pantangan-pantangan makanan dan lain sebagainya yang beredar di masyarakat yang harus kita luruskan. Jadi sangat pentingnya edukasi, pentingnya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat agar mereka itu paham, agar mereka tahu konsep kesehatan yang sebenarnya harus dilakukan. Dan selain itu, karena masyarakat, apalagi masyarakat pedesaan, banyak yang kolot ya, jadi mereka susah untuk dipengaruhi, jadi kita harus mempunyai strategi agar mereka itu bisa percaya kepada kita. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan ya kepada masyarakat. Nah, untuk pendekatan-pendekatan dalam aspek sosial budaya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.